Sarap. Kalau ibuku sedang marah dan melotot seperti ini, ingin kucungkil bola matanya itu, agar matanya hanya tinggal bingkai jendela tanpa penutup, yang dengan melewatinya aku bisa masuk ke dalam tubuhnya kembali. Badanku yang mengecil akan terapung-apung mengikuti arus darah, dari matanya ke kerongkongan, lalu ke dada, hingga jatuh dengan ringan di rahimnya. Aku akan meringkuk dan sembunyi di tempat tidur nyaman yang kutinggalkan 25 tahun silam. Pasti dia juga lebih senang kalau aku dulu tetap berada di situ tanpa pernah dilahirkan. Tapi aku tak pernah benar-benar bisa melakukannya. Ibuku tak pernah lama-lama melotot. Baru saja aku berniat mencungkil bola matanya, ia akan cepat-cepat meredupkan mata. 2 bola mata yang tadi ingin kucungkil itu, sekarang malah membelai-belaiku dengan lembut. Wajahnya yang tadi garang dan menakutkan, sekarang menjadi teduh memanjakan. Ibu sudah tak marah lagi. Mengeluarkan kata-kata indah yang itu-itu saja. Seperti biasanya, aku pura-pura tak mendengarkan. Tanganku memainkan truk kayu yang tadi kurebut dari anak tetangga. Tapi ini kan memang punyaku. Bocah itu jelas-jelas mengambilnya dari kamarku. Ya bukan salahku kalau mainan itu aku minta. Dasar bocah nakal. Bukannya dikembalikan, malah nangis menjerit-jerit saat aku minta. Ya sudah, aku cubit saja pahanya montok itu. Bukannya diam, malah tambah menjerit-jerit. Ibunya dan ibuku yang sedang ngobrol di dapur cepat-cepat datang. Anak itu menunjukkan bekas cubitan pada ibunya. Aku lihat ibunya melotot ke arahku, lalu cepat-cepat menggendong dan membawa anaknya pergi. Tinggallah ibuku dan aku. Ibu marah dan melotot sebentar, lalu sekarang memberiku wejangan, dan aku pura-pura tak mendengar. Aku tahu apa yang sedang ia katakan. Bahkan aku masih ingat apa yang dia katakan kemarin, bulan lalu atau tahun lalu. Tapi aku memang pura-pura tidak tahu. Buat apa mereka tahu bahwa aku tahu kalau mereka selalu menganggapku tidak tahu? Lebih enak seperti ini saja. Aku pura-pura tidak tahu dan mereka menganggapku tidak tahu. Lagi pula, aku suka saat ibu menasihatiku seperti ini. Aku seperti bayi yang sedang ditimang-timang, dimanjakan dengan berbagai nasihat dan pujian, tak peduli apakah benar-benar didengarkan. Aku tahu ibu begitu menyayangiku, tapi untuk itu pun aku sengaja pura-pura tidak tahu. Aku tak tahu apakah ia tahu kalau aku sangat mencintainya. Aku selalu tahu saat dia kecewa, marah, atau sedih atas apa yang aku lakukan. Aku akan merasa bersalah dan menyesal, seperti yang aku rasakan saat ini. Tapi ya harus bagaimana lagi? Tidak mungkin kan orang seperti aku tiba-tiba memeluk ibu, meminta maaf dan mengatakan penyesalan. Justru akan menjadi aneh dan seperti melawan jatah nasib. Biarlah tetap seperti ini saja. Toh aku tetap ada di sini, mendengarkan setiap yang dikatakannya sambil memainkan truk kayu ini. Ya memang seperti inilah aku, sebagaimana yang ibu dan orang-orang tahu. Seminggu berlalu sejak aku cubit anak itu. Mereka tak pernah datang lagi ke rumah ini. Mungkin sekarang mereka takut padaku. Mungkin juga mereka marah dan dendam. Pasti ibunya berkali-kali memberitahu, jangan pernah main sama Gendro lagi. Kalau ada dia, pergi jauh-jauh. Mereka tetangga baru, belum ada sebulan tinggal di rumah sebelah. Seperti biasanya, orang-orang baru akan langsung suka pada ibuku. Ibu selalu mau lebih dulu mengenalkan diri, ramah, menyenangkan, dan sopan saat mengobrol. Ibu yang pertama kali menghampiri mereka saat sedang sibuk memasukkan barang-barang. Aku melihat mereka dari teras di lantai atas. Sepasang suami istri yang masih muda dengan anak kecil yang putih dan montok. Berkali-kali ibu mengajak anak itu bicara. Anak itu menjawabnya dengan kata-kata yang tak jelas, tapi malah membuat orang gemas dan selalu ingin tertawa. Lalu, 2 hari kemudian mereka datang ke rumah. Mengobrol lama dengan bapak ibuku di ruang tamu, mereka ceritakan diri mereka. Si suami polisi berpangkat sersan. Istrinya di rumah setiap hari bersama anak perempuannya yang baru berumur 2,5 tahun itu. Lalu ibu dan bapak mulai menceritakan tentang diri mereka. Guru SD, sama-sama mengajar kelas 1 tapi di sekolah yang berbeda. Aku bisa mendengar semuanya. Karena aku sedang di ruang makan,
menghabiskan kolak pisang yang dibuat ibuku. Setelah kolak habis, aku keluar melewati pintu di ruang tamu. Ibu memanggil, "Mas, ini loh ada tetangga baru." Aku diam tak menjawab. Terus berjalan keluar rumah lalu duduk di teras, merokok.